Podcast kali ini aku akan menunjukkan atau mempersembahkan episode ini untuk para pembohong. Kenapa? Karena kalian tidak akan berbohong lagi setelah ini ya. Jadi kebohongan kalian itu ternyata bisa dideteksi saat kalian bicara langsung dengan orang lain. Tanpa memerlukan alat pendeteksi, kita hanya perlu memperhatikan gerak tubuh kalian ya, para pembohong. Biasanya kalau di kepolisian untuk menginterogasi seseorang gitu pakai alat pendeteksi kebohongan gitu kan. Tapi ini nggak perlu. Buat kamu yang mau mendeteksi kebohongan hanya perlu memperhatikan gerak tubuh mereka aja. Untuk kasus ini, para ilmuwan mempelajari beberapa hal untuk mengetahui gimana sih bisa mendeteksi kebohongan dengan tangan kosong tanpa alat. Jadi kalian harus perhatikan ya tanda-tanda berikut ini. Yang pertama nih, menggunakan terlalu banyak gerakan dengan tangan. Jadi kata seorang ahli, mereka yang sedang berbohong melakukan terlalu banyak hal, termasuk mengarang cerita, mencari tahu apakah mereka dipercaya, dan menambahkan cerita yang sesuai. Kalian juga dapat melihat bahwa tanda isyarat terjadi setelah pernyataan. Coba dibandingkan dengan isyarat normal yang mungkin terjadi tepat sebelum bicara. Sebuah penelitian menemukan bahwa pembohong lebih cenderung memberi isyarat dengan kedua tangan. Jadi lain kali perhatikan gerak tubuh jika kamu merasa seseorang yang sedang ngajak kamu ngobrol itu nggak jujur. Mungkin tangannya tuh banyak gerak untuk menutupi kebohongan dan mungkin menutupi groginya mereka biar bohongnya nggak kebongkar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, para pembohong selalu mengatakan terlalu banyak. Para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa jika kamu mengajukan pertanyaan, pembohong akan memberikan lebih sedikit detail daripada mereka yang mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada kata deskriptif dalam percakapan dengan orang yang tidak jujur. Pembohong sering membuat cerita yang berbeda tanpa menambahkan detail. Di sisi lain, pembohong sibuk ngomong tetapi tanpa informasi yang penting. Jadi kamu nanya A, mereka jawabnya bukan A, tapi jawabnya B, C, D, Z dan gak ada hubungannya dengan pertanyaan kamu. Hati-hati, barangkali mereka bohong ya. Yang ketiga, mereka cenderung menggerak-gerakkan kaki. Menggoyangkan kaki juga bisa menjadi tanda kamu berbohong. Fluktuasi dalam sistem syaraf otonom terjadi saat menipu karena orang-orang hanya menjadi gugup di sini. Ini bukan gerak-gerak karena kebelet pipis atau nggak tahan dengan tempat duduknya. Ini gerak-gerak karena berbohong. Jadi perhatikan gerak-geriknya, gerak-gerik kakinya, gerak-gerik yang lain-lainnya. Apakah dia berbohong dan kamu harus waspada ya. Untuk yang keempat, mereka cenderung lebih banyak bergerak dengan bibir sisi kiri. Ini maksudnya mungkin bibir sisi kiri yang lebih terbuka dahulu kali ya. Jadi coba kamu deh perhatikan bibir kamu saat berbicara dengan seseorang. Nah, untuk para pembohong ini ya, sisi kiri bibir pembohong ini bisa lebih mudah digerakkan daripada sisi kanannya, mengingat pada cibiran. Mungkin lebih aktif bibir sisi kiri ya kali ya, kayak merot-merotnya ataupun naik atas, naik turunnya atau kebukanya itu lebih cenderung ke bibir sisi kiri. Untuk yang terakhir, tanda-tanda yang terakhir, mereka menggunakan kata-kata yang menyampaikan emosi negatif. Pembohong cenderung menggunakan lebih banyak ucapan negatif. Mereka terlihat gugup dan mengeluh. Sementara para pendongeng lebih kooperatif. Kamu bisa mendengar lebih banyak kata dengan emosi negatif, seperti mungkin mereka merasa bersedih, mereka membenci seseorang, atau mereka adalah orang-orang yang gak berharga. Barangkali mereka bohong di situ. Mulai dari sini ada 5 poin yang perlu kamu perhatikan. Ciri-ciri orang, apakah mereka berbohong atau tidak. Jadi waspada buat para pembohong ya.